Setelah 19 bulan disandra oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip McMertens berhasil dibebaskan oleh Satgas Damai Kartens lewat proses negosiasi yang panjang. Di balik kebebasannya, pihak-pihak terkait, terutama keluarga dan orang terdekat, perlu mengantisipasi dampak fisik dan mental yang bisa jadi dialami oleh pilot berusia 39 tahun tersebut. Lantas apa saja dampak yang mungkin bisa diakibatkan bagi seseorang yang baru lepas dari situasi penyanderaan? Philip McMertens pertama kali disandra usai pesawat Susi Air PKBVY yang dikemudikannya mendarat di lapangan terbang Distrik Paro, Kabupaten Duga, Selasa 7 Februari 2023. Sesampainya di lapangan terbang Distrik Paro, pesawat itu disergap oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pesawat itu dibakar dan Mertens ditawan. Philip disandra di wilayah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kurang lebih 19 bulan, Mertens berpindah-pindah lokasi di wilayah pegunungan Papua ini bersama dengan KKB agar sulit dilacak oleh aparat keamanan. Secara fisik, aktivitas berpindah-pindah tempat ini sudah pasti sangat melelahkan. Apalagi seperti diketahui, medan penawanan Philip oleh KKB berada di wilayah Kabupaten Duga yang didominasi perbukitan dengan hutan lebat. Tentu saja hal ini bukan hal yang mudah dijalani, terlebih bagi orang-orang yang tidak biasa hidup di hutan. Usai dibebaskan, Philip langsung melakukan pemeriksaan kesehatan. Kondisi fisik pilot yang disandra sejak Februari 2023 terpantau stabil, kendati mengalami penurunan berat badan. Hasilnya, ia pun diperbolehkan untuk langsung terbang ke Jakarta untuk kemudian diserahkan ke Kedutaan Besar Selandia Baru. Bahkan saat ditelepon oleh anak dari Susi Pujastuti, yang notabene atasannya di maskapai Susi Air, Philip sempat meminta agar bisa menyantap pizza pepperoni dan minuman bersoda kesukaannya. Tentunya permintaan itu menyiratkan dahaga pada kehidupan sehari-hari sebelum menjalani masa penawanan di hutan. Akhirnya saya sudah keluar dari hutan. Saya senang sekali saya sudah bisa sebentar pulang dan ketemu keluarga saya lagi. Terima kasih semua orang yang bantu dengan hari ini. Jadi saya bisa keluar dengan kondisi yang sehat. Terima kasih banyak semua. Meski dinyatakan sehat secara fisik dan psikologis, apakah mungkin korban penyanderaan dari kelompok bersenjata maupun teroris mengalami trauma akibat kejadian yang dialaminya? Dalam jurnal yang ditulis oleh David Alexander dan Susan Klein yang diterbitkan oleh Journal of the Royal Society of Medicine pada 2009, disebutkan bahwa korban penyanderaan akan mengalami trauma, baik fisik terlebih secara psikologis. Penelitian ini menunjukkan sebanyak 50% korban penyanderaan akan mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD dan 30% lainnya mengalami depresi. Gangguan yang biasa dialami korban yakni gangguan kognitif seperti gangguan memori dan konsentrasi, kebingungan dan disorientasi, pikiran dan ingatan yang mengganggu, dan kewaspadaan berlebih. Gangguan emosional yakni kaget dan mati rasa, takut dan cemas, mudah marah dan depresi. Dan gangguan sosial yakni menarik diri dan mudah tersinggung. Bukan hanya psikologis, gangguan psikosomatis juga bisa dialami para mantan sandra, baik disadari maupun tidak. Dalam jurnal yang sama disebutkan, korban yang mengalami penyanderaan dalam kurun waktu lama bisa mengalami gangguan kesehatan seperti asma dan diabetes, akibat stres dan kondisi lingkungan yang ada selama disandra. Selain itu, ada pula risiko lain, yang disebut Stockholm Syndrome. Sindrom ini adalah suatu gangguan psikologis, di mana korban penculikan justru memiliki rasa kasih sayang dan empati terhadap pelaku penculikan. Pada kondisi ini, korban akan mengembangkan perasaan positif terhadap pelaku penculikan sebagai bentuk coping mechanism atau mekanisme bertahan. Pada jangka panjang, korban dengan Stockholm Syndrome bisa mengalami berbagai gejala gangguan mental yang mirip dengan PTSD, seperti gelisah, selalu curiga, sulit konsentrasi, selalu mengenang trauma masa lalu, sering bermimpi buruk, bahkan sulit menikmati hidup. Meski sejauh ini lebih banyak menebar senyum di depan publik, bukan berarti kondisi fisik dan psikologis Philip McMertens baik-baik saja setelah ditawan sekian lama. Penting untuk memastikan korban penyanderaan atau penculikan, seperti pilot Susi Air Philip McMertens, segera mendapat pertolongan medis dan pendampingan psikolog hingga psikiater agar mampu melewati masa-masa traumatis dan kembali menjalani kehidupan sosialnya.